Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan dendam seorang wanita penjual gorengan. Di sebuah desa kecil yang terisolasi, di tengah hutan lebat, hiduplah seorang perempuan bernama Maya. Setiap hari, dengan penuh semangat, ia berjualan gorengan di pinggir jalan. Gerobak kayunya yang sederhana selalu dipenuhi berbagai jenis gorengan, pisang goreng, tahu, tempe, dan bakwan. Aroma lezat dari gorengan yang baru diangkat dari minyak panas mengundang perhatian para penduduk desa. Semua orang mengenal Maya sebagai sosok yang ramah dan murah hati, selalu melayani pelanggannya dengan senyuman tulus. Namun, di balik senyum manis itu, tersimpan kisah kelam yang jarang terungkap. Sejak kecil, Maya menyaksikan kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda desa tetangga. Mereka adalah anak-anak dari keluarga terpandang yang seringkali merendahkan orang-orang yang dianggap lemah. Setiap kali ada kesempatan, mereka akan mengejek Maya, merendahkan kehidupannya yang sederhana. Suatu malam, saat pulang dari berjualan, sekelompok pemuda itu menghentikannya dan mulai mengolok-oloknya dengan kata-kata pedas. "Lihat siapa yang datang, si penjual gorengan sial!" Salah satu dari mereka berteriak, diiringi tawa mengejek. Maya merasa hatinya hancur, tetapi ia memilih untuk menelan rasa sakit itu dan terus melanjutkan langkahnya. Meskipun ada rasa dendam yang mulai mengakar, ia berusaha untuk tetap tenang dan bersikap baik kepada semua orang. Di tengah kesedihan dan kepedihan hatinya, Maya merawat ibunya yang jatuh sakit. Ibunya adalah satu-satunya orang yang ia miliki, dan cinta serta perhatian yang diberikan membuatnya merasa hidup. Untuk membiayai pengobatan, Maya bekerja lebih keras dalam berjualan, berharap agar ibunya cepat sembuh. Namun, ancaman dari para pemuda itu semakin dekat, menciptakan suasana mencekam di hati Maya. Dia sering merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, meresahkan jiwanya. Maya berdoa setiap malam agar keadilan datang dan hidupnya bisa kembali normal. Namun, di dalam pikirannya, dia juga mulai merasakan ketidakadilan yang mendalam. Seharusnya tidak ada orang yang diperlakukan dengan cara seperti itu. Dalam kegundahan jiwanya, Maya bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar penjual gorengan. Namun, tidak ada yang dapat memprediksi bahwa kegelapan akan segera menggelapiku kehidupannya. Bisa jadi, senyumnya yang manis menyimpan lebih banyak cerita sedih daripada kebahagiaan. Dan ketika malam tiba, bayang-bayang kekejaman mulai mendekat, menanti saat untuk mengungkapkan semua rasa sakit yang terpendam. Malam yang gelap itu tiba, seiring matahari terbenam di balik hutan lebat. Maya menyelesaikan dagangannya dan menutup gerobak dengan hati-hati. Lampu-lampu di desa mulai redup, menyisakan cahaya bulan yang samar. Saat ia beranjak pulang, perasaan aneh menyelimuti hatinya. Meskipun seharian berjualan, ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ia merasa seolah ada yang mengawasi dari kegelapan, mengintip setiap langkahnya. Ketika Maya melewati jalan yang sepi, langkahnya terhenti. Terdengar suara tawa nyaring yang mengiris telinga. Sekelompok pemuda yang selama ini mengintimidasi dan mengolok-oloknya sedang berkumpul di dekat sudut jalan. Melihat Maya, mereka langsung menghampirinya. Wajah-wajah mereka terpenuhi ekspresi jahat. "Lihat siapa yang datang. Si penjual gorengan yang membawa sial," seru salah satu dari mereka, diiringi tawa yang menggema di malam yang sunyi. Maya menahan napas, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu sebaiknya tidak menjawab, tetapi hatinya bergetar oleh rasa takut. Maya berusaha untuk melanjutkan langkah, tetapi mereka memblokir jalannya. "Kemana kau akan pergi? Apa kau tidak mau bersenang-senang dengan kami?" sambung pemuda lainnya. Wajahnya menyeringai dengan niat jahat. Maya merasa terjebak, tidak bisa melarikan diri dari situasi yang semakin menegangkan ini. "Lepaskan aku!" teriak Maya. Suaranya terdengar tegas meskipun ketakutan menggerogoti hatinya. Namun, bukannya mundur, mereka malah mendekat dengan agresif. Dengan cepat, mereka mengelilingi Maya, menuduhnya membawa kutukan bagi desa. Dalam sekejap, situasi berubah menjadi kekacauan. Maya berjuang untuk melawan, tetapi mereka terlalu kuat. Saat pukulan pertama mendarat di wajahnya, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Jeritan Maya hanya membuat mereka semakin bersemangat. Dalam keputusasaan, ia merasa harapan hidupnya mulai memudar. Air mata mengalir di pipinya saat dia mengingat ibunya yang sedang sakit, berharap bisa melihatnya satu kali lagi. Kekejaman malam itu tak terelakkan. Di bawah cahaya bulan yang pudar, Maya merasakan hidupnya berakhir, terkhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi teman. Dalam detik-detik terakhir, semua rasa sakit, kepedihan, dan kekecewaan mengalir menjadi satu. Rohnya terlepas dari raganya,
berjanji untuk membalas dendam atas apa yang telah terjadi. Saat kegelapan menyelimuti malam, suara jeritan dan tangisan Maya menghilang, tetapi sebuah janji terucap, menunggu waktu untuk ditunaikan. Kini, di tempat itu, rasa sakit yang terpendam mulai menggeliat, menanti untuk melepaskan kekuatannya. Kematian Maya meninggalkan jejak kelam di desa. Rohnya yang penuh dendam berkeliaran di antara pepohonan, mencari keadilan atas apa yang telah dilakukan padanya. Hari-hari berlalu, tetapi suasana di desa tak pernah sama lagi. Penduduk mulai merasakan kehadiran yang aneh dan menakutkan. Suara jeritan dan tangisan wanita sering terdengar di malam hari, membuat setiap orang merinding ketakutan. Para pemuda yang terlibat dalam kematian Maya mulai merasakan dampak dari tindakan mereka. Hari-hari pertama setelah kejadian itu, mereka berpura-pura tidak terpengaruh, tetapi benak mereka dipenuhi dengan bayangan menyakitkan. Ardi, salah satu dari mereka, merasa jiwanya semakin tertekan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Maya yang penuh luka dan kemarahan muncul dalam pikirannya, seolah mengawasi setiap gerakannya. "Kenapa kau membunuhku?" Bisikan itu mengiang di telinganya, membuatnya terjaga di tengah malam. Dalam kepanikan, Ardi terbangun dan melihat bayangan hitam bergerak di sudut kamarnya. Dia mencoba untuk berpikir rasional, tetapi ketakutan telah menguasai pikiran. Suara-suara aneh mulai memenuhi malam, dan semakin hari, semakin terasa ada yang mengikuti setiap langkahnya. Malam demi malam, gangguan itu semakin intens. Salah satu teman Ardi, Fajar, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ketika pencarian dilakukan, bau amis menyengat mulai memenuhi desa, membuat semua orang merasa mual. Tidak ada yang berani mendekati lokasi tempat Fajar terakhir terlihat. Semua orang merasa terperangkap dalam kegelapan yang merayap, merasakan adanya kutukan yang mengintai. Ketika berita tentang hilangnya Fajar sampai ke telinga Ardi, rasa takutnya semakin meningkat. Ia pergi ke tempat di mana Maya dibunuh, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat mengakhiri siksaan yang menggerogoti jiwanya. Namun, saat ia menggali tanah di lokasi itu, ia menemukan potongan-potongan tubuh, sisa-sisa teman-temannya yang terlibat dalam pembunuhan Maya. Kejadian itu mengguncang Ardi hingga ke dasar hatinya. Rasa bersalah menyelimutinya, dan seolah semua kesakitan yang dirasakan Maya kini teralir dalam dirinya. Ia terjatuh ke tanah, tak berdaya, merasakan ketidakberdayaan yang seakan mendorongnya ke dalam kegelapan. Suara bisikan Maya semakin mendekat, menuntut keadilan atas apa yang telah terjadi. "Sekarang saatnya kau merasakan rasa sakit yang kuterima," bisiknya, dan Ardi merasakan tubuhnya terkulai. Dia berteriak, tetapi suara itu tenggelam dalam ketakutan yang menghantuinya. Rasa bersalah dan kengerian mulai menyelimuti seluruh desa, dan setiap malam, suara jeritan Maya mengisi ruang kosong yang tersisa, menjadikan ketakutan sebagai makanan utama jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Keadaan di desa semakin memburuk. Ketakutan menyebar bak api di ladang kering. Penduduk mulai merasakan bau amis yang menusuk, seakan mengingatkan mereka akan nasib buruk yang menanti. Desas-desus tentang kutukan Maya semakin menggema, menciptakan suasana tegang di antara mereka. Para pemuda yang terlibat dalam kematian Maya, kini terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ardi, yang merasa terjerat dalam rasa bersalah yang mendalam, mencoba melupakan semua yang terjadi. Namun, semakin ia berusaha melarikan diri, semakin nyata kehadiran Maya. Setiap malam, ketika langit gelap dan bulan bersinar redup, ia terbangun dalam ketakutan, merasakan bayangan hitam yang mengawasinya. Rasa bersalahnya semakin menghantuinya, dan setiap gerakan terasa seolah ada yang mengawasi, menanti untuk menyerangnya. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian di jalan setapak, angin bertiup kencang dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan. "Ardi! Ardi!" Suara lembut itu memanggil namanya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berlari pulang, tetapi bayangan Maya selalu mengikutinya, melintasi pikirannya seperti hantu yang tak ingin pergi. Di rumah, ia merasa terkurung. Setiap sudut kamar dipenuhi bayangan kelam, menciptakan ketakutan yang semakin mendalam. Di dalam pikirannya, ia merasa terjebak antara realitas dan ilusi. Ardi mulai meragukan kewarasannya, terjebak dalam rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Maya yang penuh luka muncul, menuntut pertanggungjawaban. Kekacauan mulai merambat ke desa. Beberapa pemuda lainnya yang terlibat dalam insiden itu juga mengalami hal yang sama. Mereka terbangun dengan teriakan, merasakan kehadiran yang menekan jiwanya. Salah satu dari mereka, Dito, mendadak menghilang setelah mengklaim melihat sosok Maya berdiri di ujung tempat tidurnya. Wajahnya penuh luka dan kemarahan.
Kejadian-kejadian aneh itu membuat penduduk desa semakin panik. Mereka mulai menghindari satu sama lain, tidak berani mendekati tempat di mana Maya dibunuh. Kegelapan menyelimuti desa, dan ketakutan merambat seperti wabah. Dalam kegelapan malam, Ardi merasakan kehadiran Maya semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Semua tindakan jahat yang pernah dilakukan kini kembali menghantui, menuntut keadilan yang belum terbayar. Kegelapan semakin dalam, dan Ardi merasakan napas ketakutan menggelayut di lehernya. Ia tahu, waktu untuk membayar semua dosa semakin mendekat. Malam itu, bulan bersinar penuh, menyoroti desa yang kini terjebak dalam kegelapan dan ketakutan. Ardi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Suara bisikan Maya terus menggema di dalam kepalanya, membuatnya semakin gelisah. "Sekarang saatnya kau merasakan rasa sakit yang kuterima," bisik suara itu, menembus jiwanya dengan ketakutan yang mencekam. Dalam keadaan bingung dan ketakutan, Ardi berusaha menenangkan diri. Ia tahu, ia tidak bisa melarikan diri selamanya. Semakin ia berusaha mengabaikan suara itu, semakin mengganggu ia merasa. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Maya dibunuh, berharap bisa menemukan kedamaian di tempat yang penuh kenangan pahit itu. Ketika ia tiba di lokasi tersebut, suasana terasa berat dan mencekam. Bayangan gelap bergerak di antara pepohonan, seolah menyambut kedatangannya. Aroma amis mulai tercium, dan Ardi merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. "Maya, apakah kau di sini?" teriaknya. Suaranya pecah karena ketakutan. Sekonyong-konyong, sosok Maya muncul di hadapannya, wajahnya hancur dan penuh luka. Ardi terjatuh, tubuhnya tak berdaya di hadapan hantu yang menggenggam rasa sakit dan dendam. "Kau datang untuk meminta maaf?" tanya Maya, suaranya seperti angin malam yang berbisik penuh amarah. "Kau dan teman-temanmu telah mengakhiri hidupku. Sekarang saatnya kau merasakan semua yang kurasakan." Dengan satu gerakan cepat, Maya menjulurkan tangannya, dan Ardi merasakan sebuah kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Dalam sekejap, ia terjebak dalam kegelapan yang pekat, merasakan semua kesakitan yang dialami Maya. Jeritan menyakitkan meluncur dari bibirnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Desa itu kini terperangkap dalam hening yang mencekam. Suara jeritan Ardi tenggelam dalam keheningan malam. Penduduk desa yang mendengar teriakan itu berlari menjauh, tidak ingin terlibat dalam kegelapan yang menyelimuti. Semua yang terlibat dalam kematian Maya kini merasakan dampak dari tindakan jahat mereka. Kegelapan menuntut balas, dan kini giliran Ardi yang merasakan penderitaan yang selama ini ia ciptakan. Ketika malam beranjak, satu persatu dari mereka yang terlibat mulai menghilang tanpa jejak. Cerita tentang kutukan Maya menyebar, dan desa itu menjadi legenda kelam tentang dendam dan kesedihan yang abadi. Gerobak gorengan Maya, yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini berdiri sepi di tengah jalan, dikelilingi oleh hantu-hantu yang menunggu jiwa-jiwa baru untuk mengambil alih penderitaan mereka. Kegelapan telah menelan semua, dan suara tangisan Maya akan terus menggema, menjadi pengingat akan kesedihan yang tak berujung dan balasan yang dituntut oleh jiwa-jiwa yang terabaikan. Itulah akhir dari cerita ini. Semoga dapat diambil hikmah dan pembelajaran dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.